Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Pastinya sehat dong. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang sepak bola dunia secara keseluruhan. Untuk di video ini saya akan bahas tentang perkembangan sepak bola khususnya di tanah air kita, yaitu negara Indonesia. Marilah gak usah lama-lama, kita bahas sekarang juga. Sejarah sepak bola Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda, lebih tepatnya pada 1914. Awal perkembangan sepak bola sendiri hanya dimainkan oleh orang-orang Belanda di lingkungannya. Seiring berjalan waktu, sepak bola tidak hanya dimainkan di lingkungan orang Belanda saja. Sepak bola mulai dimainkan oleh siswa-siswa asal Indonesia di kota-kota besar. Selanjutnya, olahraga ini pun menyebar dengan sangat cepat hingga berbagai daerah di Nusantara. Organisasi sepak bola resmi yang pertama kali berdiri di Indonesia pada masa penjajahan Belanda yaitu Netherlands Indisch Football Bond atau disingkat NIVB. Sesuai dengan namanya, organisasi sepak bola ini didirikan oleh orang-orang Belanda. Selanjutnya, pada sekitar tahun 1920-an hingga 1930-an, berdiri organisasi sepak bola yang dibuat oleh orang Indonesia dengan menggunakan klub bahasa Belanda, mulai dari Volksnederlandse Voetbalbond atau VVB yang sekarang lebih dikenal dengan nama Persis Solo, dan Bandung's Indisch Voetbalbond, singkat PIVB atau sekarang Persib Bandung. Salah satu pahlawan nasional yang bernama Suratin Sosro Sugondo, seorang insinyur yang belajar di Sekolah Teknik Tinggi di Hecklenburg dekat Hamburg, Jerman pada tahun 1920 dan lulus tahun 1927. Sekembalinya Suratin dari Eropa pada tahun 1928, ia bergabung dengan sebuah perusahaan konstruksi terkemuka milik Belanda dan membangun antara lain jembatan serta gedung di Tegal dan di Bandung. Namun pada waktu bersamaan Suratin mulai merintis di pendirian sebuah organisasi sepak bola yang bisa diwujudkan pada tahun 1930. Organisasi boleh dikatakan realisasi konkret dari Sumpah Pemuda 1928. Nasionalisme itu coba dikembangkan melalui olahraga, khususnya sepak bola. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Suratin mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh sepak bola di Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Pertemuan dilakukan dengan kontak pribadi secara diam-diam untuk menghindari sergapan polisi Belanda atau disingkat dengan PID. Kemudian ketika mengadakan pertemuan di Hotel Binnenhof di Jalan Kramat 17, Jakarta, Suri Ketua VIZ Football Bond Indonesia Jakarta dan juga pengurus lainnya, dimatangkanlah gagasan perlunya dibentuk sebuah organisasi sepak bola nasional. Selanjutnya, pematangan gagasan tersebut dilakukan kembali di Bandung, Yogyakarta, dan Solo yang dilakukan dengan beberapa tokoh pergerakan nasional seperti Daslam Hadiwasito, Amir Noto Pratomo, Hamid, dan Soekarno. Yang Soekarno yang bukan Karno ya. Sementara itu, untuk kota-kota lainnya, pematangan dilakukan dengan cara kontak pribadi melalui kurir seperti Sudiro yang menjadi Ketua Asosiasi Muda Magelang. Kemudian pada tanggal 19 April 1930, berkumpullah wakil dari VIG yaitu Samsudin sebagai mahasiswa RAS BIVB oleh Bapak Gatot, PSIM diwakili oleh Daslam Hadiwasito, Hamid, dan Amir Noto Pratomo. VPB
diwakili oleh Soekarno, MVB diwakili oleh Kartodarmoedjo, IVVM diwakili oleh E.A. Mangindaan, dan SIV diwakili oleh Pramuji. Dari pertemuan tersebut diambillah keputusan untuk mendirikan PSSI, singkatan dari Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Nama PSSI lalu diubah dalam Kongres PSSI di Solo pada tahun 1930 menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, sekaligus menetapkan Insinyur Sulatin Sosrosugondo sebagai ketua umumnya. Selanjutnya, kompetisi pertama diselenggarakan di alun-alun Keraton Solo. Sukses dengan penyelenggaraan kompetisi pertamanya, PSSI kemudian membuat kompetisi rutin setiap tahun di berbagai kota besar di Indonesia. Namun, proses penyelenggaraan kompetisi seringkali terhalang karena beberapa aktivitas militer seperti pembatasan wilayah dari Jepang hingga agresi militer Belanda pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, PSSI secara resmi mengadakan kompetisi yang diberi nama Kejuaraan Nasional atau Kejurnas PSSI pada tahun 1951. Kompetisi tertua di Indonesia ini telah mengalami banyak pergantian nama, mulai dari divisi utama, perserikatan, Galatama, Liga Indonesia, hingga kompetisi yang kita kenal sekarang ini yaitu Liga 1. Untuk kompetisi Indonesia, kita akan bahas di video selanjutnya. Dalam perjalanan keorganisasinya, PSSI bergabung dengan Badan Sepak Bola Dunia atau FIFA pada tahun 1952, kemudian dengan Badan Sepak Bola Asia atau AFC pada tahun 1954 dan menjadi salah satu negara pendiri organisasi sepak bola Asia Tenggara atau ASEAN Football Federation atau disingkat AFF. Jadi kesimpulan dari sejarah sepak bola Indonesia adalah sepak bola sendiri menjadi salah satu permainan yang sangat digemari di tanah air. Dengan antusiasme penonton, sepak bola Indonesia tidak hanya sekedar olahraga atau permainan. Sepak bola menjadi identitas dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Demikianlah video yang saya sampaikan. Semoga menjadi bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semuanya. Jangan lupa like dan komen, dan serta jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memajukan dunia olahraga Indonesia. Untuk itu, share juga ke teman-teman kalian agar bisa membahas olahraga di sini. Thanks you for watching. Saya Fakri Amananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.